Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan resusitasi neonatus. Untuk alat-alat yang dibutuhkan, kita membutuhkan 3 kain. Yang pertama untuk mengeringkan bayi, lalu untuk menyelimuti bayi, dan yang terakhir ini untuk mengganjal di bagian punggung atas bayi. Kemudian kita memerlukan back valve untuk melakukan ventilasi tekanan positif, dan juga kita memerlukan sungkup. Ini sungkupnya disesuaikan dengan ukuran bayi, jadi sungkup ini harus melingkupi dari hidung dan mulut bayi, dan ukuran itu harus pas, jadi jangan kebesaran, jangan sampai mengenai mata bayi atau melebihi dari dagu bayi. Baiklah, kemudian kita memerlukan stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung bayi, dan kita memerlukan ETT. ETT ini kalau misalnya bayi aterm atau cukup bulan, itu kita bisa menggunakan ukuran 3 atau 3,5. Kemudian kita juga memerlukan laringoskop. Kemudian kita memerlukan obat-obatan seperti epinefrin dan juga SPED 1 cc dan SPED 10 cc. Kemudian kita memerlukan selang oksigen yang bisa dihubungkan ke suplai oksigennya, dan kita juga memerlukan cairan NaCl 0,9% atau RL. Selanjutnya untuk infant warmer. Jadi di sini kita menyalakan infant warmer itu 30 menit sebelum persalinan, dan ini diatur suhunya 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Untuk melakukan resusitasi neonatus, idealnya dokter dibantu oleh 1 atau 2 orang perawat. Jadi salah satu menjadi leader. Leader itu posisinya di sebelah saya berdiri ini. Nah, kemudian di sebelah kanan ini adalah perawat untuk bagian obat-obatan dan alat. Kemudian di sebelah kiri saya ini perawat untuk bagian sirkulasi. Ketika bayi lahir, maka yang harus kita nilai adalah apakah dia cukup bulan, kemudian apakah tonusnya bagus atau tidak, kemudian apakah dia menangis atau bernafas. Apabila ketiga-tiganya itu ada, yaitu bayi cukup bulan, tonusnya baik, dan dia menangis atau bernafas, maka bayi bisa rawat gabung dengan ibunya. Dan kita melakukan perawatan rutin. Perawatan rutin itu maksudnya bayi itu kita hangatkan, kita posisikan, kemudian apabila ada sumbatan di jalan nafasnya kita bersihkan atau kita suction, kemudian kita keringkan dan kita stimulasi. Kemudian setelah itu bayi bisa IMD atau inisiasi menyusui dini dengan ibunya dan rawat gabung dengan ibunya. Akan tetapi apabila bayinya itu tidak memenuhi salah satu saja dari ketiga kriteria tadi, maka bayi akan lanjut ke resusitasi neonatus. Bayi cukup bulan, tonus jelek, tidak menangis. Baiklah, kita langsung mulai ke resusitasi neonatus. Yang pertama, kita hangatkan di bawah infant warmer, kemudian kita posisikan. Jadi kita ganjel dengan kain di bagian punggung atasnya sehingga agak lebih tinggi untuk membuka jalan napasnya. Kemudian kita mengeringkan dari kepala, kemudian badannya kita keringkan. Setelah itu kain yang untuk mengeringkan kita angkat dan kita posisikan kembali bayinya. Kemudian kita lihat di bagian mulut dan hidungnya apakah ada sumbatan cairan atau tidak. Jika ada, maka kita lakukan suction. Yang pertama di mulut terlebih dahulu, kemudian baru di hidung. Setelah itu kita stimulasi bayinya. Setelah itu dinilai denyut jantung bayi. Apabila denyut jantung bayi lebih dari 100 namun bayi sulit bernafas, kita bisa memasang CPAP. Namun jika denyut jantung bayi kurang dari 100 dan bayi sulit bernafas, maka kita persiapan untuk VTV. Pada bayi ini denyut jantung kurang dari 100 dan tidak ada nafas.
sehingga kita melakukan VTP atau ventilasi tekanan positif, yaitu dengan cara meletakkan sungkup yang sesuai dengan ukuran bayi yang dihubungkan dengan back valve-nya dengan fraksi oksigen 21% untuk bayi cukup bulan, jadi belum butuh disambungkan ke oksigen. Lalu cara memegang sungkupnya yaitu dengan CE clamp, huruf C di bagian sungkupnya, lalu E ini di bagian mandibulanya, jadi tidak menekan ke leher bayi di bagian mandibula. Kemudian kita lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif ini dengan kecepatan 40 sampai 60 kali per menit, yaitu dengan pola pompa lepas lepas pompa lepas lepas pompa lepas lepas. Selagi melakukan VTP, kita harus melihat ke arah dinding dada bayi. Apakah dinding dada itu mengembang atau tidak? Jika dinding dada tidak mengembang, maka kita lakukan koreksi ventilasi. Koreksi ventilasi ini singkatannya adalah SR IPTA. S itu sungkupnya, kita pastikan sungkupnya benar-benar pas dengan ukuran bayi. Setelah sungkupnya pas, R reposisi. Jadi kita lihat apakah posisinya sudah bagus atau belum. Jadi posisinya jangan terlalu fleksi, jangan terlalu ekstensi, melainkan semi ekstensi agar jalan nafas terbuka. Baiklah, posisinya sudah dibenarkan. Kemudian isap. Apabila terlihat ada sumbatan, bisa kita isap atau suction. Tolong di suction mulut terlebih dahulu, baru hidung. Setelah itu, misalnya belum mengembang juga, kita buka mulut bayi. B, buka mulut bayi. Lalu kita pasang lagi sungkupnya. Kemudian kita lihat lagi, jika belum juga mengembang, maka kita naikkan freezernya. Kita naikkan tekanannya. Kemudian jika belum mengembang juga, kita pasang airway. Airway atau kita pasang ETT. Pada kasus ini, ketika dinaikkan tekanannya, dada neonatus ini sudah mengembang, sehingga kita lanjutkan ventilasi tekanan positif sampai 30 detik. Pompa lepas lepas pompa lepas lepas pompa lepas lepas pompa lepas lepas pompa lepas lepas. Sudah 30 detik, tolong dicek denyut jantungnya. Denyut jantung kurang dari 60 kali per menit. Denyut jantung kurang dari 60 kali per menit, kita ada indikasi untuk melakukan kompresi. Jadi kita terlebih dahulu kita pasang ETT, siapkan intubasinya. Kita pasang ETT dengan laryngoskop. Setelah ETT-nya terpasang, kita sambungkan ETT dengan back valve mask. Kemudian kita atur oksigennya hingga 100% untuk kompresi ini. Kita lakukan kompresi dengan ventilasi ini dengan perbandingan 3 kompresi dan 1 ventilasi, dan kita menilainya setiap 30 detik. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Kita cek nadi kembali. Nadi masih kurang dari 60 kali per menit. Jika nadi masih kurang dari 60 menit, maka ada pertimbangan untuk diberikan obat-obatan yaitu epinefrin. Tolong siapkan epinefrin. Epinefrin bisa diberikan melalui vena umbilical maupun melalui ETT. Pada kasus ini kita memberikannya melalui ETT. Baik, epinefrinnya masuk, kita lanjutkan kompresi. 1, 2, 3 Pompa. 1, 2, 3 Pompa. 1, 2, 3 Pompa. 1, 2, 3 Pompa. Baiklah, kita cek lagi denyut jantungnya. Denyut jantung sudah lebih dari 100 kali per menit.